إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع مؤلف الكتب خصوصا مؤلف لب الأصول وإلى جميع مشايخ القيام وبالخصوص رمضان Haji Muhammad Anwar Mansur وإلى جميع مستحقنا ومنوبنا وجميع muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Halaman 65. Wa sunnatuha aswaratiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnatuha aswaratiha bi'ibdal jasman bizidhi. Wa sunnatuha aswaratiha bi'ibdal jasman bizidhi. Sunnahnya sholatul kifayah, sunnahnya kifayah sama dengan sholatul kifayah. Ulama usul fiqh mengatakan ada sholatul kifayah, ada sunnah kifayah. Lalu apa yang ada dalam sholatul kifayah mengenai definisi ini juga ada dalam sunnah kifayah. Lalu dalam sholatul kifayah definisinya adalah muhimun yukshotu jasman usulu min ghairi nazarin min zati liswa'ilihi. Lalu dalam sunnah kifayah muhimun yukshotu ghairu jasmin min ghairi nazarin min zati liswa'ili. Definisinya sama, hanya saja lafaz jasman yang ada dalam definisi sholatul kifayah lalu dalam sunnah kifayah diganti dengan ghairu jasmin. Inilah salah satu perbedaan antara sholatul kifayah dengan sunnah kifayah.
بإبدال الجسمان بغير جسم. Dalam sholat kifayah menggunakan lafaz jasman muhimun yuqsadu jasman husuluhu. Dalam sunnah kifayah muhimun yuqsadu ghairu jasmin. Lafaz jasman diganti dengan ghairu jasmin. Sehingga dari definisi inilah sunnah kifayah tidak sama dengan sunnah ainiyah. Sunnah kifayah tidaklah sama dengan sunnah ain. Semisal sunnah ain, sunnah sholat ba'diyah atau qobliyah, itu sunnah ain. Lalu sunnah kifayah seperti ibda'us salam, mengucapkan salam dari salah satu jamaah atau membaca bismillah pada sebuah kelompok dari salah satu. Ini sunnah kifayah. Sehingga definisi ini termasuk definisi ma yumayyizu asy-syai'a an ghairihi. Definisi yang bisa dinamakan jamak mana. Sunnah kifayah yaitu muhimun yuqsadu ghairu jasmin min ghairi nazarin min dzati li fa'ilihi. Mengenai jenisnya adalah muhimun yuqsadu ghairu jasmin. Lalu fasalnya min ghairi nazarin li fa'ilihi. Ini sunnah kifayah. Sehingga ini termasuk definisi haddun, definisi had. Dalam definisi ada 3 macam. Pertama, definisi had, lalu rasm, lalu lafaz. Sesuai dalam ilmu manhaj, mu'arifun ala syafin qusim haddun wa rasmun wa lafziyun usim wal haddu bil kirsi wa faslin waqa'a. Walhamdu bil jinsi wa faslin waqa'a wa rasmu bil jinsi wa khasyatin ma'a. Definisi hak tersusun dari jenis dan fasal.
Contoh adalah definisi sunnah kifayah. Sunnah kifayah jenisnya adalah muhimun yuksadu ghairu jasmin. Ini jinsun. Lalu fasilnya adalah min ghairi nadirin li fa'ili. Sehingga definisi ini mengatakan sunnah kifayah tidak sama dengan sunnah ain. Lalu mengenai contoh dalam Royatul Wusul sunnah kifayah, salah satu contohnya ibtida'is salam wa tasmiyah lil aqli min jihati jama'atin. Contohnya semisal syair ada dalam satu kelompok, lalu syair pada waktu bertemu dengan kelompok lain, salah satu kelompok syair mengucapkan salam. Ibtida'us salam sunnah kifayah. Atau syair dalam satu kelompok pada waktu mau memulai makan bersama, salah satu kelompok syair mengucapkan bismillah. Ini sunnah kifayah. Lalu dalam Royatul Wusul mengatakan sunnah kifayah sama dengan fardu kifayah. Mengenai kesamaan ini ada 4 macam. Pertama, 1. Dalam fardu kifayah min ghairi nadirin li fa'ili. Min ghairi nadirin bidati ila fa'ili. Dalam fardu kifayah tanpa memandang pelaku pekerjaan. Sebab dalam fardu kifayah misi utama adalah al-fi'lu. Sama dengan sunnah kifayah, tujuan utama adalah al-fi'lu, sehingga min ghairi nadirin li fa'ili. Sehingga sunnah kifayah tidak sama dengan sunnah ain atau sunnah ainiyah. Dalam sunnah ainiyah memandang fa'ilnya, sebab dalam sunnah ain tujuannya adalah ibtila'un. Tujuan sunnah ain ibtila'un, sebagai ujian untuk mengetahui mengenai keimanan, sehingga ujian wajib melihat pelakunya. Sebab dalam sunnah ain tujuannya adalah ibtila'un.
Sedangkan dalam sunnah ifayah tujuannya adalah muhimun yuksadu husuluhu min ghairi jasmin. Yang terpenting dalam sunnah ifayah adalah al-fi'lu. Lalu dalam Royatul Wusul bahwa kesamaan antara sunnah ifayah dengan fardhu kifayah ada 4 macam. Yang pertama adalah tanpa memandang pelakunya, seperti memulai salam dari suatu jamaah. Lalu yang kedua wa bi anna sunnatul ain, mengenai sunnah ifayah apakah lebih utama daripada sunnah ain. Ini terjadi silang pendapat. Lalu sunnah ifayah levelnya sebawah sunnah ain, sebab dalam masalah khilaf silang pendapat fardhu kifayah dengan fardhu ain, al-asyah fardhu ain lebih utama daripada fardhu kifayah. Sehingga dalam Royatul Wusul mengenai fardhu kifayah lebih utama daripada fardhu ain, lebih utama daripada fardhu kifayah, dalam Royatul Wusul menampilkan furu'iyah. Seandainya syahid dalam posisi sedang melakukan tawaf fardhu, maka pada saat itu umpama ada sholat jenazah, syahid hukumnya makruh meninggalkan tawaf fardhu sebab untuk melakukan sholat jenazah. Sebab fardhu ain lebih utama levelnya daripada fardhu kifayah. Sehingga dalam sunnah kifayah sama, sunnah ain levelnya lebih utama daripada sunnah kifayah. Lalu wa bi anna matlubatun minal kulli, sunnah kifayah mengenai siapa yang terkena hitab, khilafnya, silang pendapatnya sama dalam fardhu kifayah. Dalam fardhu kifayah mengenai siapa yang terkena hitab, ulama terjadi silang pendapat. Al-asyah inda Imam Syahariya al-Ansari, al-asyah alal kulli wa yasqutu
ba'di. Ini adalah pendapat al-asy'ar yang ada dalam Lughul Ushul, lalu dalam Royatul Ushul menampilkan hujjah. Hujjahnya adalah ayat wa qatilul ladzina la yu'minuna billah wa qatilul ladzina la yu'minuna billah. Inilah ayat yang menjadi hujjah bahwa sholatu kifayah wajib alal kulli, wajib untuk semua umat Islam, wa yasqutu bil ba'di. Lalu kelompok yang kedua alal ba'di, dan kelompok kedua ini dalam Royatul Ushul mengatakan pendapat ini adalah pendapat al-asy'ar fil asli, atau pendapat al-asy'ar yang ada dalam Jam'ul Jawami'. Al-asy'ar indal Jam'ul Jawami' dalam Lughul Ushul adalah qaul syani, pendapat yang nomor 2. Pendapat kedua ini memiliki hujjah, memiliki dalil, yaitu wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Inilah hujjah dalil kelompok kedua bahwa wajib kifayah alal ba'di, sebab lafaz minhum, min huruf min syai'atuha at-tabi'iyah wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Khilafiyah ini sama dalam khilafiyah sunnah kifayah. Dalam sunnah kifayah yang menjadi muhatab, yang terkena hitab
al-asyah inda lubul usul alal kulli. Hitab tolak dan ghairat jasim ada pada alal kulli. Kalau dalam suatu kifayah tolak dan jasiman. Lalu dalam sunnah kifayah tolak dan ghairat jasim. Hitab tolak dan ghairat jasim alal kulli. Al-asyah alal kulli wa illa alal ba'di. Dan khilaf ini sama dalam khilaf mengenai syaratu kifayah. Wa bi anna sunatal ain wa bi anna sunatil aini wa bi anna matlubatun minal kulli wa bi anna matlubatun minal kulli wa bi anna la tata'ayyanu bisyuru'i fiha ay la tasfiru bihi as-sunnatil aini fi ta'aqqudi tolaki itmamiha alal asyah. Lalu yang keempat wa bi anna la tata'ayyanu bisyuru'i. Dalam suatu kifayah ulama terjadi silang pendapat apakah suatu kifayah berubah menjadi suatu ain sebab memulai. Dalam hal ini tampil lubul usul yang ditulis oleh Imam Sya'ariyah Al-Ansari mengatakan la tata'ayyanu bisyuru'i. Dalam lubul usul mengatakan la tata'ayyanu bisyuru'i illa jihadan wa sholata janasyatin wa hajjan wa umratan. Dalam lubul usul al-asyah mengatakan suatu kifayah tidak berubah menjadi suatu ain dengan sebab memulai, kecuali dalam masalah jihad, sholat jenazah, haji yang suatu ain. Lalu kelompok yang kedua, dan ini adalah kelompok al-asyah dalam jam'ul jawama', mengatakan yata'ayyanu bisyuru'i. Suatu kifayah menjadi suatu ain sebab memulai. Lalu khilafiyah ini, khilafiyah yang ada dalam masalah suatu kifayah juga terjadi dalam sunnah kifayah. Apakah sunnah kifayah menjadi sunnatul ain dalam artian tuntutan hitabullah, tuntutannya sangat, atau tuntutan untuk menyempurnakan ini tolakan syadidah. Ini sama dalam suatu kifayah, sehingga terjadi khilaf
dalam sunnah kifayah. Apabila sunnah kifayah sudah dimulai, apakah menjadi sunnah ainiyah dalam artian tuntutan untuk menyempurnakan sunnah kifayah ini tuntutannya sangat. As-sunnatil aini fi ta'aqqudi tolabi itmamiha alal asya. Maksud sunnah kifayah menjadi sunnah ain dalam artian tuntutan syariat sangat mengajak atau meminta sekali supaya pekerjaan sunnah kifayah disempurnakan sebab sudah memulai, sehingga khilafiyah ini sama dengan khilafiyah yang ada dalam fardu kifayah. Dengan kesimpulan, khilafiyah yang ada dalam fardu kifayah yang jumlahnya ada 4 ini sama terjadi dalam sunnah kifayah. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Niat belajar sebab kita belum bisa, sehingga ngaji ini niatnya, tujuannya belajar supaya pelajaran yang pernah lewat tidak lupa. Niat nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Niat belajar lillahi ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.